warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Saudaraku pendengar Persada FM, senang sekali di BIM berbagi ilmu dan manfaat. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang melalui line telepon ya, dengan Bapak Ibu Guru dari SDIT MTA Sukoharjo dan juga pengawas ya, pengawas dari SDIT MTA Sukoharjo. Baik, saat ini saya langsung terhubung dengan Ibu Ismi Handayani SPD MPD. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Sehat Ibu Is? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, saat ini posisinya ada di mana ini Ibu Is? Ada di SDIT MTA Sukoharjo, Mbak. Oh, ada di sekolahan berarti ini ya? Iya. Siap di sekolahan, baik, alhamdulillah. Nah, saat ini fokus SDIT MTA Sukoharjo apa ini, Bu? Kalau untuk fokusnya seperti biasa, nggih, PJJ karena di masa pandemi. Setelah itu kita juga fokus dengan PPDB untuk mempersiapkan peserta didik baru tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Dan mulai tanggal 4 Januari kemarin sudah melaksanakan pendaftaran. Oke. Mbak. Baik. Nah, ini Bu, banyak yang tentunya ingin tahu ya, alamat dari SDIT MTA Sukoharjo itu di mana? Oke. Untuk SDIT MTA Sukoharjo berada di Jalan Raja Wali, kilometer 1,2, Dukuh Langsan RT 2 RW 6, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Dan kalau dilihat di tengah-tengah kota itu satu jalur dengan Sritek, pabrik terbesar di Asia Tenggara ke arah timur. Terus juga di tengah sampingnya juga ada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sukoharjo. Di tengah-tengahnya juga kita diapit PMI sama Basnas. Ke arah timurnya kita juga dekat dengan Kecamatan Sukoharjo, dan dalam satu kelurahan itu kita ada di dekat dengan Koordinator Administrasi Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kecamatan Sukoharjo. Oke, baik. Jadi sangat strategis tempatnya Ibu ya? Iya. Baik. Nah, selama ini kan kita melakukan pembelajaran daring Ibu ya. Bagaimana ini? Apakah ada kendala di SDIT MTA Sukoharjo? Kalau kendala pasti ada ya Mbak ya, tetapi setiap masalah itu pasti kan ada jalan keluarnya. Setiap misalnya kita melaksanakan pembelajaran Zoom atau Google Meet itu disampaikan kepada orang tua bagaimana jadwalnya setiap harinya. Karena kan kita juga tahu bahwa orang tua pasti ada yang bekerja pada pagi harinya. Tidak mungkin kita melaksanakan pembelajaran Zoom itu ketika pagi hari, tetapi kita bisa mencemakatinya bersama-sama dengan orang tua. Oh misalnya sore hari setelah dasar seperti itu. Itu baru dilihat dari ketika pembelajaran PJJ yang online. Tapi kalau setiap harinya kita juga melaksanakan pembelajaran melalui WA Group. Kita memberikan video-video melalui virtual YouTube. Seperti itu Mbak. Terus apalagi kalau misalnya juga ada masalah dan nanti pulsanya kita juga tekor Ustazah seperti itu. Tidak masalah, itu juga kita siasati, kita memberikan subsidi uang pulsa kepada orang tua untuk memberi pulsa. Seperti itu. Jadi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya sehingga ketika ada masalah kita selesaikan bersama, ngoten Mbak. Oke, baik. Jadi ada masalah langsung diselesaikan. Keren sekali ini Bu ya. Iya. Baik. Jadi memang kemudian pembelajarannya sesuai dengan orang tua kesiapannya begitu ya Bu ya. Iya. Dan kalau misalnya ada juga kita melalui WA Group. Jadi ketika Zoom itu hanya misalnya 1 minggu sekali, tetapi setiap harinya ada pembelajaran itu. Jadi ketika kita memberikan materi-materi itu pada waktu malam hari atau pagi hari sebelum orang tua bekerja. Jadi ketika anak ditinggal bekerja itu anak sudah ada tugas yang dikerjakan di rumah untuk belajar sendiri di rumah. Tetapi ketika nanti ada permasalahan, nanti ketika sore hari orang tua sudah
datang nanti ditanyakan, kalau memang dari orang tua tidak bisa, nanti langsung bisa berhubungan dengan wali kelasnya atau guru mapelnya, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sengaja diberikan misalnya pembelajaran untuk hari Senin dikasihkan Minggu malam gitu ya Bunda ya? Iya, atau paginya seperti itu sebelum jam 7 pagi sebelum orang tua bekerja, seperti itu. Oke, baik. Nah, 1 tahun terakhir ini pasti ada prestasi ya dari SDI TMTA Sukoharjo. Walaupun masa pandemi nih. Silakan Ibu, prestasinya apa aja ini dari SDI TMTA Sukoharjo? Nggih, alhamdulillah. Kalau dilihat dari prestasi yang namanya kita menginginkan sekolah kita sekolah para juara. Jadi tidak hanya siswanya saja yang berjuara, tapi guru sama mungkin kepala sekolahnya juga harus berprestasi, Mbak. Jadi di masa pandemik seperti ini siswa banyak mengikuti lomba virtual. Tahfidz itu kemarin kita juara 1 di tingkat nasional. Terus Olimpiade Sains juga yang dilakukan oleh pihak-pihak luar. Kalau untuk dinas kemarin di bulan Agustus September itu kita juga alhamdulillah masuk finalis OSN tingkat nasional, memasuki di tingkat Jawa Tengah, jadi provinsi. Setelah itu kita juga selain tahfidz, OSN, sains, matematika, setelah itu juga kita ada lomba adzan, lomba mewarnai, yang semuanya itu sesuai dengan kreativitas dan mutu dari anak-anak sendiri. Jadi setiap anak mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan kita maksimalkan di situ. Dan satu lagi Mbak, iya, alhamdulillah di tengah pandemi kemarin dari siswa-siswa kita itu menjadi pramuka Garuda, yang mana itu dilantik juga oleh dari tingkat Kabupaten Sukoharjo. Jadi tidak hanya di bidang akademik saja, tetapi di bidang yang lainnya itu bisa. Dan juga di bidang olahraga, taekwondo, itu juga kita sudah masuk di tingkat nasional. Oke, alhamdulillah banyak sekali prestasinya nih Bu Istia dari SDI TMTA Sukoharjo. Nah, ini Bu, anak-anaknya bisa berprestasi seperti itu pasti sekolahnya penuh dengan fasilitas. Apa saja nih fasilitas yang ada di SDI TMTA Sukoharjo? Nggih, alhamdulillah gedung di tengah kota yang sangat strategis nggih, yang tadi sudah saya sampaikan, dan lantai 3, dan insya Allah di SDI TMTA Sukoharjo itu SD yang mempunyai lantai paling banyak nggih, lantai 3, yang biasanya kan hanya 2 seperti itu, tapi di SDI TMTA Sukoharjo kita memiliki gedung yang berlantai 3, ruang kelas yang sangat representatif juga, aula juga sudah ada, terus ruang IT, UKS, koperasi, perpustakaan, terus lapangan olahraga disertai dengan sarana olahraga yang memadai juga, full hotspot, dan di setiap ruangan juga sudah ada CCTV. Dan yang satu lagi yang mungkin beda dengan yang lainnya Mbak, bahwa kalau di kita itu ada antar jemput. Jadi siswa-siswa kita yang dari jauh bisa menggunakan fasilitas antar jemput yang mau menghendaki, seperti itu. Oke, berarti jangan khawatir kalaupun tidak berada di Sukoharjo mau sekolah di SDI TMTA Sukoharjo ya. Karena ada fasilitas antar jemput. Wah, keren sekali nih. Nah, selama ini Ibu bagaimana dukungan dari majelis dan dinas tentunya terkait dengan SDI TMTA Sukoharjo? Alhamdulillah dukungan dari dinas maupun perwakilan Kabupaten Sukoharjo itu sangat mendukung serta memberikan sumbangsihnya kepada kita semuanya, baik dari material maupun non material. Di dinas Kabupaten Sukoharjo itu sudah pernah memberikan hibah kepada kita untuk mengisi lab komputer, yaitu sebanyak 10 komputer, dan untuk di perwakilan juga sudah meminjamkan setiap ketika ada kegiatan Zoom itu juga dengan menggunakan akunnya dari perwakilan. Jadi
dan setiap ada kegiatan-kegiatan kedinasan juga kita juga diikutkan. Dan terakhir di masa pandemik juga kita dipercayai oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sukoharjo itu untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan khusus manajemen gugus depan kepramukaan dan KML juga. Baik. Jadi walaupun pandemi tetap produktif dengan berbagai kegiatan dan dipercaya oleh tentunya stakeholder yang ada di situ ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, untuk planning jangka pendeknya Ibu SDIT MTA Sukoharjo apa ini? Untuk jangka pendeknya jelas dari kita itu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Sukoharjo, terutama khususnya di SDIT MTA Sukoharjo dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru dan karyawan di SDIT MTA Sukoharjo. Dan untuk kedepannya jangka pendek juga pendidikan untuk sarana prasarana kita juga akan menambah. Insya Allah mohon doanya dari peserta pendengar radio Persada FM dan Mbak Rahmat juga untuk didirikan masjid untuk SDIT MTA Sukoharjo sebagai mana untuk ibadah kita, ibadah anak-anak warga sekolah SDIT MTA Sukoharjo bisa lebih kusuk lagi. Oke, Ibu Ismi, saya yakin dan percaya adalah kepala sekolah yang baik. Tetapi Ibu Ismi adalah seorang perempuan. Bagaimana kemudian menjalankan aktivitasnya ketika menjadi kepala sekolah, kemudian tetap menjadi ibu rumah tangga tentunya? Kalau itu adanya dukungan dari keluarga itu yang sangat memberikan saya pribadi dukungan yang maksimal. Jadi dan kita juga harus memanajemen waktu. Ketika ada urusan di sekolah harus diserahkan di sekolah, urusan rumah juga urusan rumah seperti itu. Baik. Apa pesan-pesan ini Ibu Ismi? Sebelumnya ini ada Ibu Sri Handayatmi SPD MPD pengawas juga ya yang di samping Ibu. Iya. Tapi sebelumnya Ibu Ismi sebelum dikasihkan ke Ibu Sri ya, Ibu Ismi pesan dan pesan dulu untuk semua termasuk ibu-ibu di rumah ya. Kan Ibu Ismi ini sudah menjadi kepala sekolah, ibu rumah tangga, tentunya juga mendidik anak-anaknya di rumah. Mungkin supaya ibu-ibu yang ada di rumah ini lebih tenang. Bu Ismi aja bisa, mosok saya nggak bisa gitu ya. Monggo silakan Bu Ismi. Untuk pesannya terutama untuk diri saya sendiri, yang pertama itu manajemen waktu. Setiap segala sesuatu ketika di manajemen itu pasti hasilnya akan baik. Jadi ketika ada kegiatan apapun itu jelas kita harus memprioritaskan yang pertama untuk keluarga, untuk sekolah sebagai tanggung jawab kita. Insya Allah dengan itu sebagai wujud dari apa yang sudah kita sampaikan menjadi tanggung jawab kita, itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Dan terutama kita juga akan harus berusaha juga mengayomi semuanya. Jadi kita tidak bekerja sendiri, tapi dengan stakeholder yang ada di sekolahan, di rumah pun juga akan menjadi mitra buat kita semuanya. Jadi kita harus bersama-sama, tidak bisa bekerja secara pribadi. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Ismi. Saya respect positif sekali Bu Ismi. Ini yang mendengarkan pasti pada senang semuanya ya. Punya kepala sekolah SDIT MTA Sukoharjo perempuan yang keren gitu. Baik Ibu Ismi, mohon mungkin ya diberikan pada Ibu Sri Handayatmi SPD MPD. Ya. Baik, saya beralih ke Ibu Sri Handayatmi SPD MPD ya, pengawas TK SD SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Ya, sudah? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Dengan siapa saya ya? Saya dengan Rahma Ibu. Iya. Mbak Rahma, selamat pagi juga untuk penjenengan. Saya sudah lihat flyernya, begitu dengar suaranya saya langsung aduh ini kayaknya ibuku ini gitu ya, yang lembut gitu ya. Baik ini Ibu, bagaimana ini pendidikan SD di Sukoharjo secara umum ya, apalagi masa pandemi. Nah ini pengawas kemudian bagaimana menyikapi ini atau bagaimana tugas pengawas? Oh iya, terima kasih kesempatannya. Di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan juga tidak hanya untuk warga SDIT MTA, jadi
tapi juga seluruh masyarakat bahwa pelayanan pendidikan khususnya jenjang SD di Kabupaten Sukoharjo, alhamdulillah di masa pandemi ini kami bisa menyesuaikan situasi dan kondisi dengan baik. Memang jujur kami akui di 3 bulan awal pandemi kami menyerahkan pelaksanaan pembelajaran ke lembaga. Namun begitu memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menyusun program PJJ yang bisa digunakan untuk acuan bagi lembaga dalam penyelenggaraan PJJ-nya. Tetapi tetap memberi kesempatan secara terbuka kepada setiap lembaga untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikannya, pelayanannya kepada siswa-siswa. Program PJJ yang kami lempar sebagai acuan saja. Begitu Bu, jadi alhamdulillah untuk penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo cukup lancar di masa pandemi ini. Menurut di mata pengawas ini pembelajaran PJJ di saat pandemi lancar ya? Alhamdulillah lancar. Bahkan untuk penilaian juga bisa kami pantau, kami kondisikan dengan acuan juga. Walaupun lembaga diberi kesempatan untuk penyelenggaraan penilaian, kami juga membuat standarisasi agar di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo tidak ada yang ketinggalan, dan justru sekolah-sekolah yang pelayanannya lebih bisa mengoptimalkan lagi. Jadi standar yang kami berikan bisa bersifat ini umum untuk pendidikan SD di Kabupaten Sukoharjo. Demikian Mbak Rahma. Baik Ibu, terkait standarisasi, kemudian di masa pandemi ini kemudian standarisasinya apa Bu dari pengawas? Kalau untuk standarisasi, kami menggunakan kurikulum 2013 full dengan penyederhanaan yang dilempar oleh Kemendikbud. Jadi kami gunakan kurikulum masa pandemi. Sebagai acuan, program PJJ kita menggunakan kurikulum masa pandemi yang sudah diberikan oleh Kemendikbud itu. Itulah standarisasi kita. Jadi kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Lembaga-lembaga pendidikan SD di Kabupaten Sukoharjo ini lebih pada realnya. Sementara yang punya pelayanan lebih secara optimal, ini kami support. Oke, baik. Nah, punya pelayanan lebih secara optimal kami support. Nah, terkait SDIT MTA Sukoharjo, bagaimana tanggapan Ibu ini? Oh, kalau SDIT MTA Sukoharjo ini kebetulan saya pengawas itu sejak di kampus lama hingga sekarang di kampus baru ya Bu Ismi, menjadi sekolah binaan saya. Nah, SDIT MTA itu termasuk salah satu sekolah swasta yang diperhitungkan Bu di Kabupaten Sukoharjo, dan kami Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sudah sangat terima kasih karena SDMTA sangat kooperatif dengan kami khususnya dalam beberapa event kegiatan di skup Kabupaten Sukoharjo. Kalau kami dari dinas itu melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, juga penilaian ke sekolah-sekolah. Nah, untuk ke SDIT MTA ini kami perlakukan sama Bu dengan sekolah-sekolah negeri, karena sekolah swasta kami juga cukup banyak ya. Nah, pemantauan kami secara umum, jadi Mbak Rahma tanya secara umum, kami dalam koridor 8 standar pendidikan, standar nasional pendidikan yang kita gunakan sebagai acuan pemantauan dan pembinaan kami. Nah, secara internal SDIT MTA ini cukup bagus.
Dari EDS-nya juga nilainya cukup tinggi. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan evaluasi mutu sekolah. Hasilnya juga cukup baik. Dari kita fokus 4 standar pelayanannya, nilainya juga baik. Kemudian secara eksternal, penilaian secara eksternal kan dilakukan melalui akreditasi sekolah. Nah, SDIT MTA ini memang termasuk sekolah yang belum lama ya, baru sekali ya Bu Ismi mengikuti akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah yang diikuti baru pertama sudah meraih nilai A. Kemarin 94 ya Bu Ismi ya. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Ismi nanti untuk mempertahankan nilai A dengan 94 ini harus bisa. Kalau perlu naik, naik tidak hanya 94. Itu harapannya di pembinaan kami. Kemudian selaku pengawas kita juga melakukan pembinaan kepada guru-guru, Bu. Karena efek langsung pembinaan pada guru-guru adalah prestasi siswa. Pembinaan kami tentunya guru-guru melalui KKG, forum KKG ini di tingkat kecamatan, juga pembinaan langsung ke lembaga-lembaga. Nah, ini yang kami lakukan ke sekolah-sekolah. Ada poin lagi, pembinaan kami tidak hanya pembinaan manajemen kepala sekolah, pembinaan akademik untuk guru, tetapi juga pembinaan ekstrakurikuler. Nah, untuk SDIT MTA ini kaitannya dengan ekstra, baik akademik maupun non-akademik sudah dibuktikan dengan berbagai prestasi ya, baik lomba di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi yang kemarin sempat kami dampingi juga OSNY Bu Esmi itu bagus. Kemudian yang keempat, kita juga melakukan pembinaan kepada lembaga dalam pelayanan komunikasi peran serta masyarakat, di mana penting sekali peran serta masyarakat bagi sebuah lembaga, di mana SDIT MTA ini paguyuban kelasnya cukup bagus. Karena di saat pandemi seperti ini Mbak Rahma, keberadaan paguyuban kelas, yaitu kelompok grup kelompok wali siswa per kelas, ini menjadi dominan. Satu media komunikasi yang intens harus terbentuk secara lancar di paguyuban itu. Itu peran serta yang kami harapkan dapat optimal di semua lembaga, termasuk juga SDIT MTA. Juga peran serta masyarakat yang lain, keberadaan komite sekolah. Ini di SDIT MTA juga cukup bagus, komunikasinya lancar, bahkan peran serta komite di sini sangat luar biasa ya Bu Esmi. Ini yang berkaitan dengan pembinaan kami dari Dinas Mbak Rahma. Mungkin kami koridornya adalah 8 SNP, secara optimal kami upayakan seperti itu. Iya betul. Alhamdulillah, karena dekat keberadaan yang di kampus baru ini, dia di antara kami kalau dari kantor kecamatan ke kabupaten melewatinya. Mbak. Oke. Oh, seperti itu. Ya, untuk harapan. Nah, kita kan biasa melakukan pembinaan itu, kalau sudah baik kita ingin lebih baik lagi Mbak Rahma. Untuk SDIT MTA ada 3 hal yang ingin kami harapkan. Yang pertama adalah di dalam pelayanan KBM. Memang sudah luar biasa. Variasi PJJ sudah lebih dari lembaga yang lain di sini ya. Tidak hanya melalui
selama ini kan PJJ yang umum dilakukan itu adalah melalui grup WA, kemudian handout dibagikan, tetapi di SDIT MTA selangkah lebih maju dengan secara berkala dengan classroom dan juga Zoom-nya. Nah, ke depan nanti kalau sudah pandemi berakhir, harapan saya di SDIT MTA ini bisa mengembangkan fasilitas pembelajaran outdoor lebih optimal, Bu Ismi. Jadi karena misalnya kebun sekolah di mana anak-anak bisa belajar secara langsung berbagai macam tanaman, kemudian lingkungan seperti apa. Kan lingkungan di sini cukup bagus, subur. Nah, kalau nanti dioptimalkan dengan sumber belajar lingkungan hidup lebih dikembangkan lagi. Ini tantangan untuk Bu Ismi. Jadi kita kalau labnya sudah komplit, purpose-nya sudah lengkap, nah nanti dikembangkan lagi dengan fasilitas pembelajaran lingkungan, Bu Ismi. Ini tantangan buat Bu Ismi. Ya. Kemudian yang kedua, harapan saya untuk manajemen sekolah, untuk lembaga. Selama ini lomba-lomba yang berkibar di SDIT MTA ini dari produk optimalnya KBM, sehingga anak-anak bisa memperoleh prestasi akademik di sekolah dan non-akademik melalui ekskulnya yang luar biasa juga bagus. Nah, satu harapan lagi adalah lomba dalam lembaga. Jadi ada ya beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengadakan lomba lembaga secara nasional, yaitu lomba budaya mutu. Itu bisa diikuti oleh 3 jenis sekolah. Pertama adalah sekolah rujukan. Nah, sekolah rujukan ini hanya dimiliki oleh kabupaten kota itu 1 sekolah saja, yaitu sekolah negeri yang terbaik, itu sekolah rujukan. Tetapi lomba budaya mutu nasional itu juga bisa diikuti oleh sekolah swasta. Nah, harapannya ke depan Bu Esmi, SDIT MTA ini bisa ikut di dalam LBM itu, lomba budaya mutu secara nasional. Tantangan ya Bu Esmi. Nah, ini harapannya seperti itu. Nah, selanjutnya prestasi terus ditingkatkan, pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan, juga komunikasi dengan masyarakat ditingkatkan lagi. Itu Mbak Rahma dari saya. Pesan dan pesannya sangat bagus ini ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Sri Hadiatmi SPD MPD. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih kesempatannya. Baik. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar Pesan FM, pukul 9:46 waktu Indonesia Barat, masih di BIM berbagi ilmu dan manfaat. Dan kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Dwi Arianto SPDI. Beliau adalah Ketua PPDB dan Wakahumas SDIT MTA Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar cukup baik dan luar biasa. Wah, alhamdulillah kabar luar biasa ini menyenangkan ya Bapak ya. Nah, terkait PPDB Bapak, ini sudah selesai atau belum? Alhamdulillah untuk PPDB dari SDIT MTA Sukoharjo sudah kami laksanakan. Yang pertama kita mulai dulu di bulan Desember tahun 2020 kami sudah mulai promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian pada awal bulan Januari kemarin kami sudah resmi menerima pendaftaran calon siswa dan siswi SDIT MTA Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Sehingga kalau kita total
untuk saat ini kita sudah selama 3 minggu membuka pendaftaran siswa baru SDIT MTA Sukoharjo. Kemudian untuk gelombang pertama, insya Allah akan kami laksanakan selama bulan Januari ini nanti. Mulai dari tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Itu untuk di gelombang yang pertama. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Gelombang pertama 4 Januari sampai 31 Januari. Kemudian untuk gelombang kedua dibuka atau tidak kalau sudah memenuhi syarat atau bagaimana? Untuk saat ini insya Allah kami nanti akan membuka gelombang yang kedua. Adapun untuk gelombang yang kedua nanti akan kami mulai pada bulan Februari tahun 2021 dan kami tutup ketika kuota sudah terpenuhi. Oke, baik. Nah, ini untuk bulan Februari akhir berarti itu sudah ditutup ya pendaftarannya? Atau bagaimana? Nanti tergantung dengan pendaftarnya, Mbak. Misalkan nanti di tanggal awal Februari sudah full kuotanya, ya akan kami tutup. Oke, Seperti baik, itu. baik. Jadi tergantung kuota ya. Nanti kuotanya kira-kira berapa ini, Bapak? Nah, untuk kuota dari SDIT MTA sendiri pada tahun ini kami membuka 4 kelas dan setiap kelasnya akan kami isi kurang lebih 28 siswa. Sehingga kami total untuk kuota kita pada tahun ini itu sebanyak 112 siswa. 112 siswa yang akan diterima. Baik. Untuk sebelumnya Bapak kemarin PPDB kemarin menerima berapa siswa? Untuk tahun kemarin, Mbak. Untuk tahun kemarin alhamdulillah kita bisa mendapatkan 108 siswa. 108 siswa, berarti di angka 100 lebih ya SDIT MTA Sukoharjo. Wah, keren sekali Iya, Mbak. ini ya. Ada 4 kelas yang disediakan, makanya sampai lantainya 3 Bapak ya. Iya, benar sekali. Baik Bapak, nah potensi siswa kan beragam ya. Ada yang pinter akademik, ada yang pinter kesenian, ada yang olahraga, atau ada yang pinter semua. Nah bagaimana ini kemudian penerimaan siswa-siswi baru? Apakah ada juga kriteria untuk ini ya, bidang akademik, atau hanya umur saja yang bisa kemudian diterima di SDIT MTA Sukoharjo? Ya, seperti ini Mbak. Sebelumnya perlu kami sampaikan terkait dengan pendaftaran yang ada di SDIT MTA Sukoharjo. Yang pertama terkait dengan syarat pendaftaran terlebih dahulu. Adapun untuk syarat pendaftaran bagi calon siswa-siswi SDIT MTA Sukoharjo, yang pertama melampirkan fotokopi KK sebanyak 2 lembar. Kemudian fotokopi ijazah itu boleh menyusul juga sebanyak 2 lembar. Kemudian fotokopi akte kelahiran sebanyak 2 lembar, fotokopi rapot semester 1 kemarin 1 lembar, kemudian pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, kemudian mengisi formulir pendaftaran. Dan yang lebih penting adalah anak sudah masuk usia kematangan, yaitu sudah menginjak di usia 6 tahun ketika masuk di SD. Kemudian tadi benar sekali dari apa yang telah Mbak Rahma katakan, bahwasanya potensi yang dimiliki oleh calon siswa-siswi kami itu beragam sekali. Mulai dari prestasi akademik sampai dengan non-akademik. Pasti setiap siswa memiliki keberagaman sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, untuk mengidentifikasi prestasi siswa, maka kami dari Panitia PPDB SDIT MTA Sukoharjo di awal penerimaan itu melakukan observasi, sehingga harapannya dengan adanya observasi tersebut kita bisa mengenal lebih jauh terhadap bakat anak tersebut. Bakat anak di mana kita bisa lebih tahu lewat observasi yang kami lakukan ketika pendaftaran. Adapun materi dari observasi yang kami berikan kepada calon siswa-siswi kami itu meliputi materi calistung, yaitu materi membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian kami juga ada observasi hafalan. Jadi ketika anak masuk ke SDIT MTA Sukoharjo, itu kami bisa tahu sejauh mana hafalan anak tersebut. Sehingga modal awal itu sudah tergali, Mbak. Membacanya sudah tahu, hafalannya sudah tahu, ditambah dengan psikomotornya pun kita juga tahu.
Sehingga nanti ketika masuk di SDIT MTA Sukoharjo, bakat-bakat yang dimiliki oleh para siswa dapat kita kembangkan. Karena di SDIT MTA Sukoharjo ini sendiri, ketika menggali bakat itu kita sudah menyediakan banyak sekali wadahnya. Sebagai contoh misalkan. Bapak, mohon maaf, ini saya tertarik dengan tadi sudah ada observasi hafalan. Lah kalau untuk yang belum bisa membaca Al-Quran, belum ada hafalan, apakah juga boleh masuk ke SDIT MTA Sukoharjo? Ya, benar sekali Mbak. Materi hafalan, materi calistung itu adalah materi unggulan yang kami berikan kepada calon siswa-siswi kami. Tentunya di antara para calon siswa-siswi kami, pasti ada yang memiliki kekurangan dalam hal hafalan, dalam hal calistung. Nah, maka dari itu kami juga menyediakan program sekolah yang dinamakan program calistung. Adapun program calistung itu adalah program tambahan kami yang kami berikan kepada calon siswa-siswi kami yang dia belum memiliki bekal calistung yang baik dari TK-nya. Ketika anak belum bisa membaca, anak belum bisa menulis, anak belum bisa berhitung, ketika mereka sudah mulai masuk ke SDIT MTA Sukoharjo, kami berikan calistung. Jamnya itu sendiri nanti itu di luar jam reguler. Kalau jam reguler itu selesai pukul 2, tetapi anak yang mengikuti calistung itu nanti kita pulangkan lebih akhir. Sampai dengan berarti begini ya Bapak ya, jangan takut kalau mau masuk SDIT MTA Sukoharjo karena di sana sudah disediakan semuanya, begitu ya Bapak ya? Benar sekali, jangan takut dan jangan pernah khawatir. Silakan jenengan semua daftarkan putra-putri panjenengan di SDIT MTA Sukoharjo. Insya Allah kami siap menerima amanah yang Bapak Ibu berikan. Oke, baik. Sebenarnya ini kita masih pengen berbincang banyak Bapak, tapi waktu juga ini yang harus memisahkan. Silahkan Bapak, pesan untuk tentunya pendengar Persada FM. Terima kasih untuk para pendengar Persada FM yang kami hormati. Kami dari SDIT MTA Sukoharjo berpesan kepada Bapak dan Ibu sekalian, silakan Bapak dan Ibu sekalian pilihkan sekolah yang terbaik untuk putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian. Terkhusus untuk para pendengar yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, pilihkanlah sekolah yang terbaik untuk siswa-siswi panjenengan, untuk anak dan putra-putri panjenengan, masukkan ke SDIT MTA Sukoharjo. Alamat kami di Jalan Raja Wali, kilometer 1,2, Melangsen, RT 2 RW 6, Joho, Sukoharjo. Insya Allah kami siap menerima putra dan putri panjenengan semua. Seperti itu. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi silahkan dicatat. 085 747 163 177. Kami ulangi kembali. 085 747 163 177. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Insya Allah lancar kegiatannya PPDB. Salam untuk seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sana. Iya, terima kasih juga Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pendengar Persada FM, demikian tadi perbincangan kita ya dengan Bapak Ibu guru dari SDIT MTA Sukoharjo dan juga pengawas tentunya ya yang dari SD Sukoharjo. Terima kasih bersamaannya, mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah. Jangan lupa nanti setelah ini akan ada SWB Saatnya Wanita Berbicara. Jadi tetap di Persada FM. Pendengar, cegah dan hindari paparan virus corona dengan berikhtiar dan berdoa pada Allah SWT, mentaati protokol kesehatan, menjaga pola makan, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.